Ini ya. Saya asik pakai yang itu lebih. Mau pakai yang ini? Ya. Ya. Enak pakai ini lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, yang saya hormati dan yang saya muliakan, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, pemuda-pemudi yang hadir di antara maghrib isya ini. Saya muliakan juga pengurus masjid, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, segenap jajaran kepengurusan. Tak mampu saya sebutkan satu persatu. Semuanya saya muliakan. Mudah-mudahan barokah kita hadir di rumah Allah ini, barokah bersilaturahmi, mendengarkan kalam suci ilahi, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah, la tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Tidak kita tinggalkan masjid ini nanti kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa fi Sunan Tirmizi wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Dalam kitab Sunan At-Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang keluar dari rumah menuju masjid untuk menuju sebuah majelis ilmu, kemudian pada saat menuntut ilmu, mencari ilmu itu kana fi sabilillah, dia sedang jihad di jalan Allah, hatta yarji, sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan pahala jihad itu Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya pertama kali tausiah di sini. Khutbah pernah dulu beberapa waktu yang lalu, udah lama saya pun lupa. Baiklah, saya ingin sampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, mencintai Nabi itu penting. Mengapa ghirah? Mengapa semangat berislam di penghujung zaman ini hilang? Salah satu sebabnya adalah karena kita mencintai 8 hal daripada 3. Kita lebih mengutamakan 8 daripada 3. Itulah yang menyebabkan semangat berislam, bahkan cinta kepada Nabi itu kita taruh di nomor belakang-belakang. Seharusnya nomor 2, tetapi kita taruh nomor 9, 10, bahkan 11. Itu yang membuat ghirah, semangat berislam itu kurang. Ini bukan kata saya, tapi kata Al-Quran. At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha
ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Muhammad, jika ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, keluargamu, istri atau suamimu, harta yang engkau takut, harta yang engkau usahakan, wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha, kemudian perdagangan, usaha yang kau takut rugi, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang nyaman, ahabba ilaikum, lebih engkau cintai. Jika 8 perkara ini lebih kita cintai, minallah, daripada Allah, wa rasulih, dan daripada Rasul, wa jihadin fi sabilih, daripada jihad, fatarabbasu, tunggulah, kata Allah. Jadi di antara yang 3 ini ada Rasul. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan la yu'minu ahadukum, tak akan sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaikum, sehingga aku lebih kalian sayang, min walidihi, daripada ayah ibu kalian, wa waladihi, daripada anak kalian, wan nasi ajma'in, bahkan manusia seluruhnya. Jadi cinta sesama manusia ini nomor 1 tuh harus kita letakkan cinta kepada Rasul. Itu nomor 1 kalau sesama manusia. Kalau tidak sesama manusia, Allah, Rasul, jihad, baru masukkan yang lain. Nah anak, nah orang tua, anak saudara, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kepada sesama manusia, Rasul letakkan paling pertama jika kita ingin mendapatkan keimanan yang sempurna. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam kitab Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Al-Zajair dan beberapa kitab yang lain, saya kombinasikan agar mendapatkan cinta Rasulullah itu minimal lakukan 7 indikator, 7 hal minimal. Kalau Bapak Ibu melihat atau mendengarkan seorang ustadz menyampaikan 8, 9 bahkan 10, berarti ilmunya lebih banyak daripada saya. Dia kitab yang dia baca itu lebih banyak daripada saya. Tapi minimal yang 7 ini mewakili yang lain. Mengapa harus mencintai Nabi? Karena Rasulullah katakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, nanti dia bersamaku di dalam sorga. Jadi perlu mencintai Rasulullah. Ingin dapat cinta Rasul, pertama tasdiqu fi kulli ma akhbarahu min amri dunya wal akhirah, membenarkan segala berita yang dibawa Nabi, baik dia perkara dunia ataupun perkara akhirat. Seluruh hadis-hadis yang sepakat ulama, tak ada keraguan di dalamnya, membenarkan berita yang dibawa Nabi itu adalah bahagian tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ada pembenaran. Belum dulu kerjakan, belum dulu aplikasi, tapi pembenaran dalam hati. Contoh, agama menyuruh pakai jilbab, membenarkan terutama bagi wanita harus pakai jilbab, menutup aurat. Membenarkan berita itu bagian daripada cara mencintai Rasulullah. Rasulullah kita selalu suruh sholat, membenarkannya saja walaupun kita belum sholat. Benarkan, berbeda, sangat berbeda Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau ditanya orang, kamu nggak sholat, saya lagi malas, dia masih dikategorikan fasik. Fasik itu al-khuruj anit ta'ah, keluar daripada kepatuhan kepada Allah. Dia tak patuh kepada Allah, dia diganjar dengan fasik. Tapi kalau ditanya orang, kau kenapa tak sholat? Sholat tak wajib lagi untuk saya, berbeda. Katakan yang wajib itu wajib sekalipun kita tidak mengerjakannya.
Katakan yang haram itu haram sekalipun kita melakukannya. Jangan mentang-mentang kita lakukan, kita ubah hukum Allah, itu tak boleh. Jadi tasdik, membenarkan berita yang dibawa Nabi, baik dia perkara dunia ataupun perkara akhirat, itu indikator pertama ingin mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ta'atu fima amarah, mentaati segala perintah Nabi. Contoh sederhana, saya tak sebutkan contoh yang banyak. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza akala ahadukum" kalau kalian mau makan, falyakul biyaminih, makanlah dengan tangan kanan. Ini kan perintah. Wa iza syariba, kalau minum, falyashrib biyaminih, minumlah dengan tangan kanan. Ini kan perintah. Dalam kitab Muwatta Imam Malik, Rasulullah katakan, samillaha, kalau mau makan bacalah bismillah. Wa kul, hurufnya kaf. Kalau kaf, kul, makanlah. Tapi kalau qaf, kul, katakanlah. Beda kaf dengan qaf saja ya. Kalau kaf, makanlah. Kalau wakul, katakanlah. Ini hurufnya kaf. Wakul, makanlah biyaminik, dengan tangan kanan. Ini perintah Nabi, contoh. Wakul mimma yalik, makanlah makanan yang paling dekat darimu. Ada satu masa Bapak Ibu yang saya muliakan, kita makan masuk ke rumah, makanan itu sudah terhidang, tapi dia tidak Prancis ya, sudah terletak di bawah, tak ada meja. Pesan Nabi, kita waktu itu mencari kondisi yang nyaman. Oh, dekat kipas, kita duduk dekat kipas, tapi tak memperhatikan hidangan itu mana yang enak. Ada orang diperhatikan, oh yang enak, duduk di sebelah sana. Ada orang cari tempat nyaman, duduk di tempat nyaman. Pas, yuk kita sama-sama menikmati hidangan tuan rumah dengan basmalah. Bismillah dimulai, nak makan, ternyata lauk yang di depan dia ini tak enak. Ikan asin di situ, asam padeh bawang di muka sana. Nak pindah tak bisa, orang sudah duduk. Nak pindah tak bisa lagi. Jadi pesan Nabi, kul mimma yalik wa kul mimma yalik, makanlah makanan yang dekat darimu. Yang dekat dari kita makan. Dalam hati kata-kata juga nih ya, di rumah ikan asin, di sini ikan asin juga, salah tempat dalam hati gitu ya. Di rumah pucuk ubi, jumpa kemari pucuk ubi juga gitu ya. Rencana anak-anak bilas istilahnya Pak, cari makan enak gitu ya. Tak bisa karena salah, karena yang dikejar bukan makanan tadi, salah strategi. Caranya biar dapat yang di depan itu, tunggu mereka ngambil dulu, karena itu hak mereka. Mereka makan yang dekat dari mereka. Andai berlebih, baru pintalah dengan sopan. Rasa nampak-nampaknya enak gulai bapak tuh Pak, minta sedikit Pak. Jangan pula berdiri di langkah makanan itu ya, itu tidak beradab. Jangan pula kita julurkan tangan panjang-panjang, ketiak koyak pula tuh. Hilang selera makan kawan, karena berkeringat, kipas kurang. Itu adab makan. Jadi yang punya rumah sebaiknya ini adab makan. Kalau orang yang tidak terlalu ramai tanya, Bapak seleranya apa Pak? Ibu seleranya apa? Nanti pas kita udah tahu selera mereka apa, hidangan tuh yang mereka suka. Itu adab ya, agar mereka tidak nyebrang. Ini contoh perintah, banyak perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis saya baca dalam Bulughul Maram. Kami di pesantren dulu dipelajari hadis ini, kelas 5. Riwayat Imam Bukhari. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Contoh perintah nih. Datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam laki-laki buta. Ada yang mengatakan Abdullah bin Ummi Maktum,
Ada yang mengatakan Umar bin Ummi Maktum. Lebih populer, lebih sahih Abdullah bin Ummi Maktum. Dia minta dispensasi, keringanan, rukhsah dari Nabi kita Muhammad SAW karena dia buta. Apa kata dia? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin sholat ke masjid, Masjid Nabawi. Tetapi laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Tidak ada orang yang mau menuntunku, tidak ada orang yang bisa menuntunku ke masjid. Bolehkah aku sholat di rumah? Farakhasalahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kasih keringanan, dispensasi. Udahlah, sholat di rumah, kau buta. Falamma walla, pas dia pulanglah dia. Tertatih-tatih. Pada'ahu, dipanggil oleh Nabi. Apa kata Nabi? Hal tasma'un nida bis sholah. Dari rumahmu ke masjid dengar tidak azan sholat? Dari rumah kita dengar, Pak, azan di sini. Dari rumah kita dengar azan, Bu. Bu. Oh, Bu. Bu. Oh. Oh, Bu. Dengar dari rumah kita azan? Jawab keras-keras. Saya, maaf, suara saya hilang. Saya baru pulang umroh, suaranya habis. Lama saya tak ceramah, Pak. Hilang suara bimbing jamaah. Jamaah ini nak kuat suaranya sikit, Ustaz. Taulah Mekah tu hilang, memekik di situ ya, hilang suara. Pulang kemari istirahat dulu. Dia lagi penyembuhan nih. Saya malas keras-keras. Biasa saya keras-keras tuh. Padahal dipanggil. Lalu Nabi katakan, hal tasmaun tidak bisa sholat. Dari rumahmu ke masjid dengar tidak azan sholat? Naam ya Rasulullah, dengar, wajib sholatlah di masjid. Inilah dalil mazhab Hambali. Kalau sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Wajib berjamaah tuh. Saya perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedai-kedai di Mekah Madinah tuh kalau nak azan tutup semua ya. Tutup semua. Di kita nih di kesempatan betul nak azan tuh ya banyak orang belanja situ tuh. Agak bermasalah belanjaan yang kita belanjakan ketika orang azan. Berkahnya hilang. Jangan belanja di situ. Jangan biasakan orang azan kita belanja. Sekalipun rokok, sudahlah, tak boleh buat belinya pula di waktu orang azan. Kira seperti itu. Banyak perintah Nabi, sedikit saya sampaikan. Mentaati segala perintah Nabi itu bahagian cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, ijtinabu manaha anhu, meninggalkan segala larangan Nabi. Sayang itu kan seperti itu. Kenapa Bapak tak merokok lagi, Pak? Istri saya tak suka saya merokok. Saya sayang dengan istri saya. Anak saya tak suka saya merokok. Saya sayang dengan anak saya. Rela saya berhenti merokok itu karena saya sayang dengan mereka. Kenapa itu kita lakukan? Sayang, cinta. Banyak yang kita korbankan karena sayang. Jadi meninggalkan larangan Nabi. Contoh larangan Nabi sederhana saja. Kata Nabi, la tashrabu napasan wahidan. Kalian kalau minum jangan minum satu napas. Gelas buka, glug 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 glug. Kalau nggak habis nggak berhenti, itu makruh. Nggak boleh. Nabi kalau mau minum bismillah, berhenti, agak 2 teguk berhenti. Mau minum lagi bismillah. Pokoknya setiap masukan bismillah, nanti ditutup dengan alhamdulillah. Itu yang saya baca dalam kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Insanul Kamil, karangan Syekh Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki ya. Yang saya baca. Gitu Nabi. Tak boleh. Kasurbil ba'ir, seperti ba'ir itu unta ya. Jadi unta kalau minum, kalau nggak kenyang dia nggak bangun gitu. Islam melarang kita seperti itu.
Atau naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nabkhit ta'am wasyarab. Nabi melarang meniup makanan yang panas dan minuman yang panas. Ini kan bentuk larangan. Kalau kita tak makan yang panas-panas, tak minum yang panas-panas, berarti kita sayang Nabi, karena Nabi melarang seperti itu. Ada masa kita lapar perut, lapar betul. Nasi baru masak, nasi panas, asam padeh itu pun baru masak, betul, panas semuanya. Perut ni lapar, ditunggu tak ditunggu langsung geletek badan tu dah makan. Seharusnya kita makan jam 12:30, udah jam 3. Akhirnya diambil juga nasi itu, dimasukkan ke piring, diambil lauk itu masukkan ke piring. Kita pegang pakai tangan, tangan tak sanggup megang, ambil sendok. Sendok memang tangan selamat, tapi mulut kan tak selamat. Itulah alasan makan jangan pakai sendok, karena mulut, karena sendok tidak tahu ukuran panas mulut, tetapi tangan ini tahu dia. Mengapa ketika kita pegang nasi, kalau panas kan kita dinginkan dulu ya, kita angkat-angkat, gemburkan dulu, entah apa bahasanya saya tak tahu ya, biar agak dingin, biar bisa masuk ke mulut. Ada masa tak bisa, dipaksa diambil, langsung dimasuk panas-panas tuh. Kan ada orang macam itu tuh. Akhirnya dimuntahkannya lagi makanan. Memang sedangkan tangan tak sanggup, apalagi mulut. Nah Rasulullah, ini kan bentuk larangan Nabi. Apalagi larangan Nabi. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Saya baca dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Kata Rasulullah, la tasubuddik, jangan maki ayam. Adik itu kalau dalam kamus ayam jantan, adik ayam jago. La tasubuddik, jangan maki ayam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah memaki ayam, tobatlah, istighfar. Astagfirullahalazim, ya Allah, dulu pernah maki ayam, ya Allah, astagfirullahalazim. Nabi melarang. Mulai malam ini kalau lewat ayam depan rumah kita jangan dimaki. Makinya saja tak boleh, apalagi melemparnya pakai penyapu. Lain pula ayam ni ya, depan rumah awak aja dia lewat. Tak boleh. Jangan maki, jangan lempar. Saya lempar Ustaz pakai Tupperware. Ngapa pakai Tupperware, Bu? Kalau pecah ada garansi Ustaz. Sama aja. Tak boleh. Usir dengan baik lah. Usir ala Syahrini itu bisa juga tuh. Hus sana. Tapi kalau ayam sekarang gitu usir tak mau pergi dia tuh. Beda ayam sekarang dengan ayam dulu. Beda. Ayam kini ada Pak. Bapak Ibu punya hak melihara ayam, tapi tolong buat kandangnya. Ini bertahun-tahun dia tidur di pohon mangga rumah orang. Banyak orang masuk neraka bukan karena dosa besar, tapi menyepelekan dosa kecil. Kotorannya numpuk di bawah tuh. Ya, kotorannya numpuk. Kalau wangi Jessica Parker itu apa-apa, wangi Bulgaria Aqua tak apa-apa Pak. Busuk. Datang pula musim hujan. Jadi kalau bapak ibu pelihara ayam, mana tahu ya, tapi saya yakin tak suka orang pelihara ayam. Tapi saya suruh pelihara ayam, peliharalah, ada manfaatnya. Tapi nampaknya tak banyak orang pelihara ayam di sini. Kalau yang pelihara ayam yang dilepas ya, nanti kalau dipotong bagilah tetangga kiri kanan muka belakang ya. Karena dia banyak numpang makan rumah tetangga Pak. Pagi ya kita ngasih makan ayam, siang di mana dia makan? Mana tahu dia cari rumah makan muka tuh. Tak tahu dia. Sore dia mana makan? Pagi nak maghrib. Itu yang kita kasih makan. Selepas itu siang di mana? Di luar dia makan. Kasih tetangga kiri kanan muka belakang. Tapi jangan pula yang baik-baik semua dikasih. Kita ini kadang terlalu baik. Pahanya tetangga. Kata Nabi, tetangga dekat itu siapa? Kata Nabi, arba'ina darun amaman, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang.
40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 kali 4, 160 rumah seputar rumah kita adalah tetangga dekat. Nah, kalau potong ayam kalau dapat 160 ini dapat semua kan. Berapa ayamnya Ustaz? Agak-agak satu mobil apa itulah ya, Chevrolet itu kan. Tidak harus seperti itu. Tak bisa semua, depan satu, belakang satu, kanan satu, kiri satu. Tak bisa juga yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita, itulah kasih. Jangan pula yang baik-baik, saya katakan tadi ya, pahanya, sayapnya. Untuk ayam, motong ayam kampung dibangun suami itu subuh setengah jam dia ngasah barang tuh. Biasa tak pernah dibangun jam 4, sekali itu jam 4 dibangun. Ngasah barang, dipotong lah ayam nih cantik-cantik. Biasa dia pulang jam 3, tengah 12 dah pulang nak makan ayam kampung. Ayam ni dah dibagi bini yang elok-elok Pak ke rumah tetangga semua. Yang tinggal ceker 2, kepala 1, ujung sayap 1. Tanggung-tanggung suami dilayangannya dari jendela itu ya. Tidak juga seperti itu. Sedang-sedang. Khairul umuri awsatuha. Yang baik itu tengah-tengah. La tasubbudik. Jangan maki ayam. Kenapa ayam tak boleh dimaki? Fa innahu yuqizu lis-shalah. Karena ayam itu membangunkan kita untuk sholat. Kapan ayam paling banyak berkuku atau kokok, Pak? Kokok. Kapan ayam paling banyak berkokok? Hah? Dini hari jam 3. Karena kenapa ayam banyak malam? Karena malaikat paling banyak turun itu malam. Ayam itu nampak malaikat. Retina mata kita ini tak sehebat retina mata ayam. Beribu kali lipat hebat ayam. Jadi ayam itu nampak deh malaikat itu turun. Setiap malaikat turun, ayam itu berkokok. Makanya salah satu tempat mustajab doa adalah ketika mendengar ayam berkokok. Nabi katakan, "Iza sami'tum siyahat dikah." Kalau engkau mendengar ayam berkokok, fas'alullah min fadlih, berdoalah. Mintalah karunia Allah. Kenapa kita disuruh berdoa pada saat itu? Fa innaha ra'at malakan. Karena saat itu dia melihat malaikat. Jadi ayam itu istimewa Pak dalam Islam. Maka dia tak boleh dimaki. Itu dalam Islam. Bahkan di dalam tafsir Sawi surah Luqman ketika bicara ayat 14 la tusyrik billah, di tafsir di bawah tuh banyak dicantumkan hikmah-hikmah Luqmanul Hakim. Salah satunya kata Luqmanul Hakim pesan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la takunil a'jaz min hadzal dik. Janganlah engkau lebih lemah dari seekor ayam jantan. Ada apa dengan ayam? Allazi yasutu fil ashar. Waktu sahur dia sudah bangun. Jam 3 dah bangun dia Pak. Setengah 4 dia dah bangun. Wa anta naimun ala firasik. Sedangkan kau masih tidur di tempat tidurmu. Kalaulah kita fisik lebih besar, akal lebih berakal, otak lebih banyak, makan lebih enak. Ayam tuh jauh di bawah dari kita. Dia cuma menang bulu ya. Kalau adu-adu bulu kalah kita dengan ayam. Tapi selain itu kita menang. Kalau ayam bisa bangun jam 3, setengah 4, minimal samalah bangun jam 3 gitu. Ini enggak, dia jam 3 awak jam 9. Ini beberapa pesan yang dilarang oleh Nabi. Bukti cinta kepada Nabi, tinggalkan banyak pesan bentuk larangan tuh ya. 3. Yang keempat, ijlalu ismih wa tawqiruhu 'inda dzikrih. Ini saya ambil dalam kitab Minhajul Muslim. Ijlalu ismih, agungkan nama Nabi. Agungkan. Kan kita disuruh dengar nama Muhammad itu berselawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Iza sami'tumul walada Muhammad fa akrimuh. Ini di dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Kalau kau dengar nama seorang anak namanya Muhammad, fa'akrimuh, muliakan dia.
Wa ausi'u lahu fil majlis, lapangkan tempat duduknya. Jadi kalau ada majelis ramai-ramai Pak, kedengaran pula nama kawan tuh Muhammad, agak lapangan tempat duduknya, bukti kita memuliakan Nabi Muhammad karena namanya Muhammad. Tapi kalau kurang lapang juga dia agak bagak-bagak, suruh dia di luar lapang. Di lapangan itu artinya istimewa ya. Wala tuqabbihu fil wajh, jangan pernah pukul wajahnya. Kalau bapak ibu punya anak nama Muhammad, jangan sentuh wajahnya. Salah ibu ngasih nama Muhammad, ganti namanya Aldiano aja buat. Aldiano. Itu ada yang ngasih Aldiano tuh. Ngapa bu dikasih Aldiano? Lambat lahirnya Ustaz. Seharusnya lahir hari ini, tak lahir. 3 minggu kemudian baru lahir. Di USG normal main COC di dalam, tak ada masalah. Jadi akhirnya pas lahir, sama itu kah bismillahi samakallah Aldiano. Apa artinya itu bu? Akhirnya dia nongol. Aldiano, akhirnya dia nongol. Muliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istimewakan dia. Bahkan Nabi ini kan disebut-sebut, digembar-gembor kan ya. Sebelum pun lahir dia itu kan diceritakan. Nabi Isa kan cerita ke umatnya. Apa kata Nabi Isa? Ya'ti min ba'di. Wahai Bani Israel, nanti sesudahku akan datang seorang Nabi. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Kan Nabi Isa cerita. 600 tahun lebih kurang sebelum Nabi itu lahir, Nabi Isa itu cerita akan datang sesudahku. Cuman mereka tak percaya, sebagian percaya, sebagian ingkar. Bapak Ibu yang saya muliakan, cuman kalau kita sesuaikan dengan konteks zaman now, konteks zaman sekarang, banyak sekali orang tua yang salah kaprah memberi nama. Saya banyak juga lah kitab saya baca ya, tapi tak terlalu banyak. Yang saya temukan, ahsinu asma'akum, baguskan nama kalian. Fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Karena kalian nanti di kiamat, di hari kiamat dipanggil dengan nama kalian dan nama ayah. Itu yang saya temukan. Jadi salah seorang istri yang menempelkan nama belakangnya nama suami ya, karena suaminya anggota DPR, karena suaminya gubernur, karena suaminya wali kota. Tanggap KPK cepat dia menanggalkan nama suami belakang, malu ya. Nah, ternyata punya alasan yang tidak baik. Yang nama ayah lengketkan, karena kita akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kita dan nama ayah. Ada adalah yang booming sekarang nih, suka menggabungkan antara nama ayah dan nama ibu. Itu tak bersumber dari Islam. Diambil pangkal nama ayah, pangkal nama ibu, disatukan, itulah namanya. Ujung nama ayah, ujung nama ibu, disatukan, itulah nama. Kendati pun kalau dikombinasikan jadi baik, itu tak dapat berkah, tak dapat tafaul, tak dapat syafaat. Kenapa? Karena bukan memuliakan. Contoh nama suaminya Muji, diambil pangkal Mu. Nama istrinya Samra, diambil Sa, jadi Musa. Tergantung, kalau dia memuliakan Nabi Musa, dapat syafaat dari Nabi Musa. Tapi kalau gara-gara menggabungkan nama ayah dan nama ibu, tak dapat syafaat. Tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Tergantung niatnya tadi. Diambil ujung nama suami, nama suaminya Ibas, diambil Bas. Nama istrinya Kokom, diambil Kom, Baskom. Kalau manggil pangkalnya nak Bas, cantik gitu ya. Tapi pas ngabsen sekolah kan, kalau sekolah kan nggak enak tuh. Baskom kata ibu guru. Kata ibu, benar nama kamu nih? Iya. Apa dibuat sini? Ini ayah penggabungan antara nama ayah dan nama ibu. Lagi ngetren. Dulu pernah booming Korea. Jadi orang nama ala-ala Korea terus. Wong Peong. Tetangga saya itu dari Korea juga mungkin. Tapi kerja rumah makan deh.
namanya Buyong. Buyong. Mungkin Buyung ya. Di Korea katanya Buyong. Pernah zaman dulu Pak, saking inginnya dia ingat dengan mati, dikasihnya nama anaknya itu dengan Israel. Kasihnya nama anaknya Israel. Cuman ada kejadian yang tidak baik. Pas neneknya sakit, bawa rumah sakit, masuk rumah sakit. Yang jaga kakek, sedang tenang-tenang menjaga, cucunya datang. Israel ini tadi datang. Pas muka pintu ditengoknya cucunya datang. Apa kata kakek? Nek, Israel datang, nek, Israel datang. Mati dia itu langsung. Jadi agak-agak sesuai lah ya. Zaman dulu di kitab-kitab klasik pernah orang membuat nama anaknya Allah. Samaituka bismillazi samakallah. Allah beri nama dengan nama Allah. Habis kasih nama langsung tembak petir ya. Karena tak boleh, hanya Allah yang berhak dengan nama Allah tersebut. Afdalul asma ma'ubida wa ma'humida. Nama yang paling baik kalimat abdu disandarkan dengan asmaul husna. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Rahman saja tak boleh Pak. Rahim saja tak boleh. Malik saja tak boleh, karena itu nama Allah. Harus ada di sandar belakangnya. Kudus saja tak boleh. Sobur saja tak boleh, harus ada, karena itu nama Allah. Wa mahumida, kata Muhammad. Ini nama baik itu Bu, laki-laki Bapak Ibu. Hamid, Ahmad, pokoknya asal katanya itu Hamidah. Isim fi'il madinya Hamidah. Hamid, Mahmud, Ahmad, Muhammad. Apa lagi? Kalau perempuannya Hamidah, Mahmudah, Humaidah, isim tasghir. Banyak tuh ya. Jadi kata-kata itu bisa dibalik-balik. Baik tuh. Ma dharra ahadukum law kana fi baitihi Muhammadun wa Muhammadani wa salasah. Tak mengapa kalau dalam satu rumah tuh anak kita laki-laki semua dikasih semua dengan nama Muhammad. Anak pertama Muhammad, anak kedua Muhammad, anak ketiga Muhammad juga. Mungkin bedanya anak pertama Muhammad Padlin, anak kedua Muhammad Padlan, anak ketiga Muhammad Padlun. Lahir anak keempat laki-laki juga Muhammad Padil. Penting ada Muhammad. Bagus. Baik, sangat baik. Di Palestina kemarin lahir kembar 5. Selamat semuanya. Nama pertama Muhammad, nama kedua Abu Bakar, nama ketiga Umar, keempat Utsman, nama kelima Ali. Bagus nih, laki-laki pula semua ya. Baik. Imam Ghazali, namanya siapa? Muhammad. Nama ayahnya siapa? Muhammad. Nama kakeknya siapa? Muhammad. Nah, itu orang ngerti. Muhammad bin Abu Hamid. Jadi dia kunyah, gelarnya itu Abu Hamid. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tidak apa-apa, baik. Ulama banyak buat seperti itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu kita sesuaikan dengan konteks zaman sekarang. Manusia, orang tua karena tak mengerti memberikan nama, jadi nama itu salah buat. Di Al-Quran banyak nama yang baik. Di Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Rahman kan? Abdurrahman. Ar-Rahim Abdurrahim. Maliki Yaumiddin. Malik Abdul Malik. Punya, ada orang nanya lahir kembar 3, siapa nama saya ini, anak saya ini, cucu saya ini laki-laki semua. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik. Bagus tuh Pak, paling keren tuh. Nanti kalau udah besar, kita butuh mereka bertiga, manggilnya gampang betul. Tak perlu Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, sini lambat, manggilnya gampang. Al-Fatihah, datang tuh cepat-cepat bertiga. Karena terasa dia dipanggil, karena di bahagian daripada Al-Fatihah tuh.
4. Yang kelima, muwalatu man kana yuwali, mencintai apa yang dicintai Nabi, menyayangi apa yang disayang Nabi, menyukai apa yang disuka Nabi. Nabi itu paling suka sholat. Ada dalam kitab Tibbun Nabawi beberapa hal yang membuat Nabi sehat. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan Nabi membuat Nabi tubuh Nabi itu menjadi sehat. Nabi kan dalam sejarah 2 kali sakit. Sakit pertama kena racun, sakit kedua pun sebenarnya kena racun terakhir, tapi lebih dekat ke demam panas. Selepas itu Nabi tak sakit. Apa yang dilakukan Nabi sehingga Nabi itu menjadi sehat? Yang pertama, Nabi menjaga pola makan. Itu nomor 1. Pola makan. Aslu kullid da'i al-baradah. Sumber segala penyakit itu adalah makanan. Sumber penyakit itu adalah kenyang. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Yang kedua, Nabi paling suka ibadah. Ibadah yang paling disukai Nabi itu sholat. Kita ini kan duhanya kumat-kumat, Pak. Tahajudnya memang tahajud kumat-kumat. Sekali itu 8 rakaat. Habis itu 6 bulan lagi baru sholat tahajud ya. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah karangan Imam Al-Qushairi, Ahmad Al-Awari mengatakan, mabtalallahu 'abdan bi syai'in asyaddu minal ghaflati wal qaswah. Tidak ada ujian yang paling besar. Ini yang paling besar, Pak. Tidak ada ujian yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba melainkan 2. Yang pertama al-ghaflah, lalai. Lalai. Di waktu duha kita di mana? Waktu tahajud malam kita di mana? Habis subuh kita di mana? Seharusnya ngaji kita di mana? Lalai. Itu ujian terbesar. Bukan sakit, bukan terbakar, bukan dibenci orang, tidak. Ujian terbesar itu lalai. Yang kedua al-qaswah, keras hati, sulit menerima kebenaran. Alah, Ustadz itu aja nih, sampai dari dulu itu aja. Taklah bosan dia menyampaikan itu. Tak lagi menerima kebenaran. Contoh sederhananya, ketika kita melayat. Zaman dulu dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Samit, di sana diceritakan tabi'in itu Hasan Basri itu kalau tetangga kerabatnya meninggal, hilang selera makannya berbulan-bulan, lebih dari 40 hari hilang selera makan, tetangganya meninggal. Apalah yang terjadi dengan tetangga ini ya? Andai aku merasakan apa. Sampai itu aja yang diingat mati, itu saja yang diingat hilang selera makan. Kita tidak. Di tempat orang meninggal makan lama, itu kan? Ya, Pak? Ya. Itu serahlah. Kalau mau makan, makan. Kalau tidak. Tergantung paham masing-masing. Itu oke lah. Kadang di tempat meninggal tertawa, terbahak-bahak dia. Orang ada mayat itu di dalam lagi, tertutup di luar nih, lepas ketawa dia. Salaf itu tidak seperti itu. Idhoril janaiz, kalau ada orang meninggal datanglah. Wala tahduril aris, kalau ada walimatul urus jangan berlama-lama di sana. Hadir ke melayat itu tazkurukal akhirah, mengingatkan engkau akan negeri akhir. Oh iya, saya akan mati nanti. Tapi kalau di walimah itu apa? Yushikat dunia, membuat engkau cinta kepada dunia. Lu tengok pelaminan gagah. Ini kalau saya nikah lagi, inilah pelaminannya nanti. Bencana bapak nikah lagi. Kalau anak saya nikah, inilah pelaminan. Anak masih SD kan terlalu lama membayangkan hal-hal seperti itu, tidak penting. Lalai, menggali kubur. Tiap hari dia menggali kubur, apalagi pemakaman umum 4-5 kali kadang satu hari dia gali kuburan tuh. Masuk dia ikut ke dalam, masukkan mayat, membukakan kain kafan kepala itu, menghadapkannya ke kiblat, menutupkan kafan. Tapi dengar dia azan zuhur pura tidak, paling ke tepi dia ambilnya rokok, merokok dia.
al-qaswah, keras hati. Sesekali saya menengok tukang masjid, dikerjakannya masjid, dikerjakannya musola tuh. Giliran azan zuhur turun, bukan bersihkannya dirinya, duduk di tepi itu buatnya kopi, ngopi di tepi. Yang dia kerjakan masjid itu qaswatul qulub, keras hati. Dua nih ujian terbesar adalah yang pertama ghaflah, lalai. Yang kedua qaswatul qulub, kerasnya hati. Bapak Ibu yang saya muliakan, mencintai apa yang dicintai Nabi. Kemudian marahlah dengan marahnya Nabi. Jangan dikatakan Nabi tak pernah marah. Nabi memang lembut, tapi ada kala Nabi marah. Urusan syariat dilecehkan, diremehkan, dipermainkan, Nabi itu marah. Pernah suatu ketika Nabi masuk ke masjid ingin sholat, di dinding itu ditempel dahak, nukhomah, merah muka Nabi. Siapa yang sholat nih? Masa ketika dia sholat dia mendah, wa anta waqifun baina yadi. Sadarilah ketika dia sholat dia sedang berhadapan dengan Allah. Meludah pula dengan merah muka Nabi, marah Nabi. Kalau syariat dipermainkan, Nabi marah. Kita ini terbalik. Nabi kalau dirinya dilecehkan, Nabi kan tak marah. Tapi kalau agama dilecehkan, Nabi marah. Kita terbalik. Ngaku umat Nabi, ngaku cinta Nabi. Tapi kalau agama, syariat dilecehkan, dia. Tapi coba kalau pribadinya dihina, bermiliar duit siap deh. Terbalik umat akhir zaman ini. 5. Yang keenam, ihya'u sunnatih, menghidupkan sunnah Nabi. Wa idharu syariatih, memperlihatkan syariat Nabi. Tunjukkan kalau kita Islam. Enggak usah malu, bi'anni muslimin, saya muslim. Mau apa? Jangan malu pakai peci. Jangan malu berjenggot. Jangan malu salat berjamaah. Jangan malu berjubah. Tunjukkan kalau kau Islam. Saya muslim, mau apa? Badiru ilal Islam. Badar itu terang. Tunjukkan kalau kita Islam. Orang benci jenggot dianggap teroris, tunjukkan pakai jenggot. Sikit jadilah. Asal jangan 17 batang aja kan. Kata orang 17 batang jenggot iblis. Saya belum nemu. Tunjukkan Islam. Berjamaahlah, enggak usah malu. Saya Islam. Penting untuk saya berjamaah. Innal Islam bada'a ghariba. Dulu Islam datang ini asing. Aneh. Karena Islam datang sebelum Islam ada agama sebelumnya. Islam datang di bawah Nabi asing. Aneh. Sayaudu gharib. Dia akan kembali asing. Dia akan kembali aneh. Tapi tak apa, fatuba lil ghurba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Beruntunglah kita dianggap orang. Ngeri kali itu. Kita nengok orang berjanggut macam nengok siapa. Itulah doktrin tuh ya. Yang berjanggut itu saudara kita, sunnah. Nengok orang berserban macam nengok apa. Nengok orang berjubah, nengok orang bercadar itu macam nengok apa. Lama mandangnya. Fatuba lil ghurba. Beruntunglah orang yang dianggap asing itu. Siapa mereka? Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Qaul Bukhari, yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengamalkan syariat Nabi, orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi 'inda fasadin nas, saat rusaknya manusia. Hancur, rusak. Dunia ini sebentar lagi. Bapak Ibu, ajarkan kepada anak cucu surah Al-Kahfi itu ya, minimal 10 pertama. Ada riwayat Imam Muslim, man hafidha 10 ayatin min awal suratul Kahfi usima minad dajjal. Udah azan Pak? Udah.
Sedikit lagi. Siapa yang menghafal. Jadi lapas nak bunyi apa kita tak ada. Siapa yang hafal 10 pertama ayat surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, dilindungi dari dajjal. Atau satu tu ya. Bukan udajal ya. Udajal tak ada masalah. Kita kan kadang namanya Saprijal. Ya dari Minangkabau kan. Udah dipendek singkat udah Saprijal, udajal, dajal ujungnya. Dia manggil suaminya dajal. Bukan yang itu, tapi dajjal yang fitnah manusia akhir zaman tuh ya. Nah, minimal 10 pertama. Kalau dapat hafal 10 pertama, hafal 10 terakhir. Hadis riwayat Imam Abu Daud menyuruh kita menghafal 10 terakhir. Kalau dapat hafal semua. Saya menghafal surah Al-Kahfi ini maaf Pak, saya lambat, otak saya lambat. 20 tahun saya baru hafal. Mulai dari 1997 saya menghafal surah Al-Kahfi. 2017 saya baru hafal 110 ayat. Lama. Beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang diberi otak cerdas, hafallah ya 110 ayat. Sebagaimana Allah lindungi Ashabul Kahfi dari raja-raja yang zalim, begitulah Allah lindungi kita dari Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.